Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pertanyaan dari banyak petani adalah bicara tentang NPK. Pak Pendi, NPK hari ini itu banyak banget beredar. Ada yang 16-16, ada yang 12-12, 17-2. Tapi kok harganya murah? Apakah pupuk ini itu bagus atau tidak? Para petani dan para blender semuanya bahwa kualitas pupuk NPK ini sangat dipengaruhi oleh kelarutannya. Kembali lagi, ketika kelarutannya itu bagus, maka kecepatan reaksi juga pasti akan bagus. Begitu juga dengan bahan pembawanya. Ketika kita ngomongin mutiara dengan harga yang mahal, mesti pembawanya bukan liat, namun dia bisa larut sempurna. Walaupun ada endapannya sedikit sekali. Namun beberapa pupuk yang harganya NPK harganya cukup murah atau terjangkau, memang bahan pembawanya adalah liat. Banyak 12-12, 17-2 plus trace elemen, 13-8, 27-4 atau 13-6, 27-4 plus trace elemen, itu juga pembawanya liat, sehingga harganya ya sekitar 400-500 sekian ya. Sehingga memang apakah ini reaksinya lebih lambat? Pak ini ya lambat. Namun pembahasan kita bukan itu. Pembahasan kita adalah bahwa dari curhatan seorang sahabat The Brondol adalah Mas Sirait bicara tentang NPK. Pak ini pupuk ini asli atau tidak? Ketika pupuk itu berwarna biru atau berwarna merah, ataupun misalnya para petani mau membeli pupuk NPK yang harganya notabene sudah meragukan, harganya cuma 200.000, Pak Pendi, non subsidi 200.000, nggak salah. 15, 16, 16, 200.000 apa nggak salah? Jawabannya adalah tes dulu, ambil segenggam, kemudian larutkan ke dalam air mineral seperti ini, dikocok. Ini seperti ada di depan oleh Mas Sirait. Begitu dikocok, seberapa kencang ini hancurnya. Begitu dihancurkan di dalam botolnya, maka endapannya seperti apa. NPK berbahan pembawa liat yang baik adalah bahwa NPK yang memiliki liat yang halus sekali. Seperti yang pernah saya contohkan. Sekali lagi ini bukan iklan tapi kenyataan bahwa saya pernah ngetes. Ada NPK 12-12 trace elemen Pak Tani, kemudian mahkota, itu memang berpembawa liat. Begitu kita kocok, maka endapannya adalah endapan liat. Ya masuk akal karena memang pembawanya adalah liat. Namun kita ketika membeli pupuk dengan harga yang murah, liatnya seperti apa? Jangan liat-liat yang sudah agak kasar. Sekali lagi, liat tidak mungkin ada batuan kecil-kecil, itu tidak mungkin. Ketika ada batuan pasir kecil-kecil berarti dia bukan liat, tapi ada campurannya pasir. Sehingga para petani dan para blender semuanya begitu membeli NPK yang ini larutkan dulu dan dibiarkan warnanya sebenarnya. Kalau Pak Pendi kok nggak dingin ya wajar. Ketika dia berpembawa liat maka NPK-nya memang kalau dipegang nggak begitu dingin ya wajar, dan 12% saja atau 13% saja. Namun kita akan melihat dari endapannya. Endapannya liatnya adalah liat lembut banget, atau malahan dia kasar ada pasir-pasirnya. Ketika ada pasirnya, ini sudah menandakan bahwa NPK ini nggak bener nih. Itu karena memang sebenarnya dari awal ketika kita membeli NPK belilah NPK. Sekali lagi bahwa ini bukan iklan The Brondol, tidak pernah dapat endorse juga, bukan. Tapi menyarankan belilah NPK yang memiliki merek yang sudah ternama dan benar-benar di outlet resminya. Artinya bahwa benar-benar kita cek dulu harganya berapa. Biasanya beli yang dari penjual yang mendapatkan DO resminya. Karena banyak pupuk-pupuk yang mengatasnamakan pupuk yang yang asli sekalipun, kalau beli dari perorangan atau beli dari orang-orang yang tidak sebenarnya bukan penjual pupuk, bisa jadi bahwa NPK itu juga NPK yang tidak pas gitu, seperti itu. Salah satu tadi yang dicurhatkan dari Mas Sahad bahwa begitu ini kok kasar, apalagi warnanya tidak begitu bagus, kemudian begitu diendapkan, endapannya itu seperti apa? Kalau endapannya dia memang lembut banget maka dan mudah pecah, NPK-nya granulasinya itu mudah pecah, berarti menandakan bahwa NPK itu adalah memiliki kemungkinan reaksi jauh lebih cepat, bukan keras. Namun sekali lagi, kalau bicara tentang NPK maka bicara tentang satu harganya yang masuk akal. Kemudian produsennya adalah biasanya bagusnya yang PT. Apakah CV tidak baik? Ya bukan, tidak semuanya CV tidak baik, tapi lebih bagus PT.
Dan saran yang terakhir bagi dari The Brondol, ketika mau membeli NPK adalah beli NPK yang memiliki merek. Walaupun harganya cukup mahal, namun kandungannya sesuai dengan yang tertera di dalam labelnya, sehingga bahwa dalam perhitungan dosis pupuk kita menjadi tidak ngambang seperti itu. Itu sih mungkin tips dari The Brondol bicara tentang hati-hati pembelian pupuk NPK yang harganya murah, dites dulu. Jangan sampai tidak dites yang nanti berujung terhadap kerugian yang cukup besar bagi kita, karena memang kebutuhan kita juga cukup banyak. Dalam 1 hektar kita bisa butuh sampai 1,5 ton bahkan 2 ton. Maka ketika kita butuh banyak sekali, maka harus dites dulu. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Hati-hati dan pastikan kita membeli pupuk-pupuk dengan kualitas terbaik supaya hak atas nutrisi untuk tanaman kelapa sawit kita bisa terpenuhi. Terima kasih, salam sehat bagi kita semuanya, dan semoga Allah melimpahkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.